Setelah berhasil login, kita bisa memulai untuk membuat perkuliahan atau course baru. Langkah pertama adalah klik bagian Site Home yang terdapat pada bagian kiri atas. Kemudian scroll ke bagian paling bawah hingga menemukan All Course. Setelah itu, klik All Course. Sebelum membuat perkuliahan, terlebih dahulu kita menentukan kapan course diadakan. Jika pada periode semester genap, pilih semester genap. Jika pada periode semester ganjil, pilih semester ganjil. Selanjutnya, pilih fakultas yang bersangkutan. Kemudian, pilih departemen yang sesuai dengan course yang akan dibuat. Pemilihan periode semester, fakultas, dan departemen yang Anda lakukan nantinya bermanfaat agar course yang Anda buat berada pada kategori course yang sesuai pada halaman utama. Jika sudah selesai, langsung saja klik Add a New Course. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian penting course yang sudah dibuat. Pada bagian ini, ada beberapa yang perlu diisi, ada juga yang tidak perlu diubah dan dibiarkan dalam keadaan default atau sesuai pengaturan awal. Yang perlu diperhatikan adalah bagian general, description, dan course format. Pada bagian general, terdapat beberapa hal yang harus diisi. Kami akan memberikan contoh beberapa isian untuk pembuatan course sistem kontrol analog. Pada bagian course full name, diisi dengan nama mata kuliah yang bersangkutan, yaitu sistem kontrol analog. Pada bagian course short name, diisi dengan singkatan nama mata kuliah, misalnya SKA. Pada bagian course category, sudah sesuai dengan pilihan kategori yang dilakukan sebelumnya, sehingga tidak perlu diubah, cukup pastikan kembali bahwa kategori yang Anda pilih sudah benar. Pada bagian course visibility, terdapat dua pilihan, yaitu show dan hide. Jika kita memilih show, maka course yang kita buat bisa diakses oleh mahasiswa. Jika kita memilih hide, maka mahasiswa tidak bisa mengakses course yang bersangkutan. Hanya dosen yang bisa melihat kelas ini. Pada bagian course start date, diisi dengan kapan course dimulai, bisa disesuaikan dengan tanggal pertama masuk kuliah. Pada bagian course end date, diisi dengan kapan perkuliahan berakhir, bisa disesuaikan dengan tanggal setelah UAS selesai. Jika masih belum pasti, maka kita bisa menghilangkan centang pada bagian enable yang terdapat di bagian paling kanan. Terakhir, pada bagian course ID number diisi dengan kode mata kuliah yang bersangkutan. Misalnya, TEL21522 untuk kode mata kuliah sistem kontrol analog. Selanjutnya, untuk bagian description, terdapat isian course summary yang bisa diisi dengan deskripsi mata kuliah yang sesuai dengan RPS perkuliahan. Untuk bagian course image, diisi dengan gambar yang berhubungan dengan mata kuliah yang dibuat, bisa menggunakan cover buku ajar, dan lain-lain. Kita bisa mendrag langsung gambar yang bersangkutan ke sini atau menguploadnya melalui desktop. Langsung saja klik upload this file. Bagian penting selanjutnya adalah course format. Pengaturan awal yang digunakan oleh Undip adalah weekly format atau format mingguan karena menyesuaikan dengan perkuliahan yang dibagi dalam beberapa pertemuan setiap pekannya. Namun, Anda juga bisa memilih topik format,
untuk perkuliahan yang dilaksanakan per topik atau per blok. Kemudian, pada bagian number of section, jika Anda memilih weekly format, maka bisa diisi dengan 16, menyesuaikan dengan jumlah pertemuan, yaitu 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Jika Anda memilih topik format, disesuaikan dengan jumlah topik yang diinginkan. Pada contoh kali ini, saya akan memilih weekly format dengan number of section berjumlah 16. Selanjutnya, pada bagian Files and Uploads, kita bisa membatasi ukuran file yang bisa diunggah pada course yang bersangkutan. Terdapat pilihan dari 10 KB hingga 40 MB. Untuk beberapa pilihan lain yang tidak kita atur ulang, bisa dibiarkan saja dalam pengaturan awal atau dalam keadaan default. Setelah selesai dengan beberapa pengaturan untuk course baru, Anda bisa menyimpan progres dengan mengklik Save and Return atau Save and Display. Jika kita memilih Save and Return, maka tampilan akan langsung kembali pada site home. Jika kita memilih Save and Display, maka tampilan akan menampilkan section dari course yang kita buat tadi. Baik, cukup untuk tutorial pembuatan new course. Anda bisa melihat tutorial lanjutan pada video berikutnya.